Assalamualaikum Pak Pendi. Waalaikumsalam, Pak Heri. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Oke, baik, saya juga saya senang nih bertemu Bapak pada hari ini. Di sini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bapak dan saya ingin memberikan dukungan gitu kan. Bagaimana saya dapat membantu Bapak nih Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya ingin sekali ya Bapak membimbing saya untuk meningkatkan kompetensi kemampuan saya Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada saya nantinya Pak. Baik, saya akan mendukung itu dalam hal itu Pak ya. Bagian mana nih Pak yang ingin Bapak fokuskan pada observasi kali ini? Baik Pak, kiranya nanti saya berharap fokus yang akan saya kembangkan nanti adalah untuk mendengarkan aktif Pak dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching nantinya Pak. Oh baik, ada dua Pak ya, sudah saya catat nih yang Bapak fokuskan pada observasi kali ini. Lalu bagaimana menurut Bapak atau sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal tersebut? Kalau ditanya tentang kemampuan saya Pak, mungkin kita belajar Pak ya. Cuma nanti kiranya proses saya belajar ini ada harapannya dari Bapak untuk memberikan bimbingan pada saya, khususnya nanti dalam kaitannya mengamati hasil observasi yang akan saya lakukan kepada coach nanti Pak. Baik, saya paham ya. Lalu apa harapan Bapak dari observasi kita nanti Pak? Saya berharap kiranya ada peningkatan potensi saya Pak sebagai seorang coach untuk pelaksanaan proses coaching ke depannya Pak. Oke baik, kalau begitu langsung saja kita ke praktek coaching Pak ya. Saya akan mengamati Bapak melakukan coaching dengan coach Bapak. Mungkin langsung saja bisa dipanggil Pak coachingnya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Heri. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Albar. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini Pak Albar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Kita hari ini akan melaksanakan proses coaching Pak ya. Iya Pak. Mengingat waktu, kita mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit ke depannya. Harapan dari Pak Albar sendiri dari proses coaching ini kira-kira seperti apa Pak ya? Harapan saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang mungkin saat ini sedang saya hadapi Pak. Apa kira-kira masalah yang Pak Albar hadapi saat ini Pak? Saat ini saya kesulitan gitu Pak ya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan presentasi di depan umum. Kesulitan dalam menghadapi presentasi di depan umum ya Pak. Itu kesulitan yang seperti apa maksudnya Pak ya? Kesulitannya itu kan Pak, ketika saya melakukan presentasi saya merasa gugup, kemudian ada juga perasaan khawatir apakah presentasi saya ini baik atau mendapat tanggapan yang positif dari audiens. Seperti itu Pak Pen. Oh, berarti istilahnya kurang percaya diri gitu Pak ya? Bisa dikatakan seperti itulah Pak Pen. Untuk yang Bapak katakan tadi, untuk skala baik itulah, dari rank 1 sampai 10 itu menurut Bapak ukuran baik itu yang di angka berapa itu Pak ya? Menurut saya saat ini presentasi yang saya lakukan itu di angka 7 Pak. Oh, di angka 7 Pak ya. Jadi di angka berapa yang Bapak ingin harapkan ke depannya? Saya ingin
presentasi saya dapat berlangsung dengan baik dan dapat respon yang positif dari audiens, dari rekan sejawat. Jadi kalau bisa mungkin naik nilainya lah Pak Pendi, dari 7 mungkin bisa ke 9, seperti itulah Pak Pendi. Ya, baik ya. Mantap sekali memang kalau ada tujuan seperti itu Pak Albar ya. Iya Pak. Pak Albar, saya mau tanya, untuk menurut Pak Albar sendiri lah, Pak Albar ya, apa kekuatan yang Pak Albar sendiri miliki saat ini? Saat ini saya sudah mampu melakukan presentasi dengan baik, dan saya juga sudah bisa mengumpulkan materi-materi dengan baik, dan untuk fasilitas presentasi juga sudah lengkap. Begitu Pak Tenggu. Oh, berarti ada kelebihan sebenarnya dari Pak Albar ini ya. Iya Pak. Kira-kira untuk peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Albar kondisikan sehingga tingkat kepercayaan diri Bapak dalam presentasi itu bisa meningkat di rank antara 8 atau 9 Pak? Kalau menurut saya kan Pak, saya itu mungkin bisa mencapai angka 9 ini mungkin jika saya itu mempersiapkannya lebih matang lagi. Jadi mempersiapkan materi dengan lebih baik lagi, kemudian mungkin saya bisa berlatih sebelum presentasi, seminggu sebelum presentasi mungkin saya bisa berlatih di depan rekan sejawat, seperti itu kan Pak, dan melakukan proses latihan yang maksimal, seperti itulah Pak. Oh, berarti itulah mungkin usaha atau solusi yang akan Bapak kerjakan di kemudian hari Pak ya? Iya Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, untuk skala peningkatan tadi, prioritas yang mana yang paling Bapak akan lakukan di waktu dekat ini? Yang pasti saya akan mempersiapkan materi presentasi sebaik mungkin. Kemudian saya akan melakukan latihan setiap hari, ya. Mungkin latihannya biar saya juga nampak sendiri, mungkin bisa latihan di depan cermin Pak. Kemudian juga nanti saya sekali-sekali mencoba untuk berlatih di depan rekan sejawat, sehingga nanti rekan sejawat bisa memberikan respon langsung kepada saya. Oh, berarti itu termasuk salah satu strategi yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak ya? Iya Pak. Untuk jangka waktu kira-kira latihannya tadi Pak, sampai berapa lama Pak ya kira-kira? Saya untuk saat ini Pak, saya membutuhkan waktu selama seminggu Pak. Oh, selama seminggu ya Pak ya. Untuk rencana konkretnya ke depan yang akan Bapak lakukan itu berarti tadi adalah berlatih Pak ya, dengan cermin, kemudian dengan berlatih tiap hari. Yang menjadi konsentrasi kita Pak nanti dalam hal latihan Bapak itu, ada nggak kira-kira membutuhkan bantuan orang ataupun kerjasama dengan pihak lain Pak? Iya, saya akan mencoba berlatih juga di depan rekan sejawat Pak. Jadi nanti rekan sejawat saya nanti akan memberikan respon terhadap pelatihan saya. Seperti itu Pak. Oh, ada teman sejawat nanti yang ikut membantu Pak Albar Pak ya? Iya Pak. Ya. Berarti kapan dimulai kira-kira Pak? Kebetulan nanti di 2 minggu ke depan ini kan Pak, saya akan melakukan presentasi kan Pak. Jadi mungkin bisa saya siapkan nanti seminggu sebelum presentasi, saya akan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan Pak Albar ya.
kedepannya terima kasih Pak ada Pendi. ada peningkatan nantinya. Baik, untuk Pak Albar, dari apa yang kita bicarakan ini, apa yang bisa Pak Albar simpulkan? Ya, jadi dari pembicaraan kita ini Pak, bisa saya simpulkan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan presentasi di depan publik, saya akan mempersiapkan materi yang dibutuhkan dengan matang. Kemudian saya akan berlatih selama seminggu sebelum hari H presentasi di depan cermin dan juga di depan rekan-rekan sejawat saya untuk mendapatkan umpan balik. Seperti itu Pak Pen. Ya, baik, mantap itu sudah usaha Pak Albar ya. Kiranya Iya, Pak. ke depan ada peningkatan dan saya berharap nanti Pak ya, kita bisa jumpa lagi ke depan dan saya akan melakukan refleksi kepada Pak Albar bagaimana proses yang Pak Albar lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Bapak dalam hal presentasi Pak Albar ya. Iya Pak Pendi. Terima kasih Pak Pendi. Ya, baik sama-sama Pak Albar. Baik, kita padakan pertemuan kita hari ini ya Pak Albar ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Effendi. Selamat pagi Pak Eri. Baik, terima kasih ya Pak telah menyediakan waktu nih untuk kita berbicara. Di sini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan nih tadi pada saat melihat atau menyaksikan Bapak coaching dengan coach Bapak sebelumnya tadi. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut, Pak? Dalam penilaian saya Pak, antara coach dengan coachee sudah baik, cuman mungkin dalam hal penerapannya mungkin Pak ya masih juga kurang maksimal Pak ya. Seperti itu Pak. Begitu Pak ya. Lalu Pak, apa yang membuat Bapak merasa demikian Pak? Mungkin yang pertama seperti kurang percaya diri gitu Pak ya dalam hal saya sebagai coach dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee Pak ya. Iya. Itu Pak. Baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Boleh Pak, boleh Pak. Tadi saya melihat bahwa Bapak telah melakukan kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, diantaranya tadi mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu sudah sangat baik menurut saya, karena sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang itu, Pak? Kalau ditanya pendapat saya Pak, untuk mungkin pertanyaan berbobot tadi Pak yang saya pikir masih kurang maksimal saya menyampaikan kepada coachee Pak ya. Iya, Pak. Seperti itu Pak. Oke. Nah, dari diskusi kita ini nih Pak, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa pada saat coaching tadi Pak? Baik Pak, untuk pelaksanaan coaching ke depannya insya Allah saya mulai berlatih Pak ya. Berlatih bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa kita melakukan coaching dengan sempurna atau dengan baik Pak, seperti itu Pak. Begitu, baik Pak, baik. Menurut saya itu adalah langkah yang sangat baik gitu Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik saya. Dan yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa nih kesimpulan yang Bapak bisa ambil dari proses coaching tersebut Pak? Pada dasarnya Pak ya, tidak ada sesuatu yang sempurna Pak ya. Cuman terulang kembali kepada kita dalam hal ini kita mau belajar dan belajar terus untuk meningkatkan kompetensi kita khususnya berkaitan dengan coaching ini Pak. Begitu Pak ya, baik.
Itu kesimpulan yang Bapak peroleh gitu Pak ya. Dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi bagi kita semua ya Pak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Iya baik Pak. Mungkin kita padankan aja pertemuan kita pada kali ini Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.